Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Nanti jawabnya seperti itu ya. Supaya bertanya lagi. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Penuh semangat. Allahu Akbar. Ya, seperti biasanya kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Tolong Ananda Fuad pimpin doanya. Doa bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin. Terima kasih Nanda Fuad. Pembiasaan selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Kautsar yang dipimpin oleh Nanda Siti ya. Silakan anak Ibu Siti. Ya, Bu. Diikuti Ayo bersama kawan-kawan. Kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Didorong ke ini ya. Terima kasih ya Nak Siti. Sekarang lanjut pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya Free Memory. Kemudian Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Sebelum Ibu cek kehadiran, tolong mejanya dirapikan. Tuh di bawah meja ada kertas. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, Bu. Oke, baiklah. Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Mas Nah udah Baik, pikir sekarang tadi, Bu. kita mulai memasuki pelajaran kita mengenai kisah keteladanan sahabat Rasul. Nah, siapa yang masih ingat sebelum minggu lalu kita belajar apa ya? Ya, keteladanan Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Apa yang diteladani dari Rasulullah? Ada yang tahu anak Ibu? Sifat-sifat baiknya, Bu. Ya, bagus. Sifat Amanah punya Bu. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, yang pantas ditiru. Kemudian kita sekarang mempelajari sahabatnya, yang mana sahabat itu adalah pewaris Rasulullah, mewarisi sifat-sifat terpuji dari Rasulullah. Nah, oleh sebab itu kita juga akan mempelajari bagaimana keteladanan sahabatnya. Kemudian yaitu sahabatnya dua yang kita bahas sekarang, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu setelah mempelajari ini dapat bertindak meyakini kebenaran kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi. Setelah itu, anak-anak Ibu diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi. Nah, selanjutnya dapat menyimpulkan kisah dari sahabat Umar bin Khattab dan sifat-sifat terpujinya, juga Abu Bakar dan sifat-sifat terpujinya. Nah, baiklah Ibu akan memberitahu nanti pelajaran kegiatan kita nanti. Kita akan membahas video. Nah, kita diskusikan sifat keteladanan apa yang ada yang pantas kita tiru dari sahabat-sahabat Rasul. Nah, motivasinya untuk membuat kita bersemangat belajar, motivasinya adalah orang yang berkata jujur mendapat 3 hal.
Apa itu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Sebagaimana halnya dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ingat ice breakingnya, tepuk Ya, Bu. tangan hati ya. Ya, Bu. Nah, sama-sama kita Ya. bertepuk tangan. 1, 2, Ya. 3. Kalau Kalau kau senang hati tepuk tangan. kau senang hati dan Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat Kalau kau senang bilang hore. Hore. Ya, bagus. Pintar ya anak-anak Ibu. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita ya. Tentang keteladanan sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, ada yang tahu anak-anak Ibu tentang sahabat bentar Ibu. apa, Nak? Izin ke toilet bentar ya Bu. Oh ya. iya, silakan. Kan anak-anak ini suka izin, Bu. Ya. Siapa itu Abu Bakar? Ada yang tahu? Sahabat Nabi, Bu. Ya. Khalifah yang pertama. Ya, Khalifah khalifah yang pertama, Bu. Bagus. Kemudian kenapa dia diberi gelar As-Siddiq? Jujur, Bu, jujur. Hmm? Orang yang Karena dia membenarkan Muhammad Isra Mi'raj Bu. iya, pintar anak Ibu Masna. Apa saja jasa-jasa dari Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, coba anak Ibu hasil Masna. menumpas orang-orang yang tidak membayar zakat Bu. Bentar, bagus. Selanjutnya perilaku apa yang kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq? Tidak sombong. Nah, bagus, tidak sombong ya anak Ibu Ujang ya. Pintar, berarti dia selalu membaca cerita Nabi, udah tahu dia ya. Kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab, siapa yang pernah membaca bukunya? Yuk. Ada yang tahu? Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua Bu. Khalifah yang kedua, Bu. Ya, bagus. Anak-anak Ibu pintar-pintar ya, banyak yang tahu. Kemudian jasa-jasa beliau. Salah satunya, siapa yang tahu tentang jasa Umar bin Khattab? Menetapkan kalender Hijriah, Bu. pemerintahan Islam, Bu. Ya, anak Ibu puji ya, pintar dia. Ya, sekarang perilakunya lagi yang kita teladani. Salah satu, siapa yang bisa menyebutkan? Berani, Bu. Berani Bu. Jujur. Adil, Ya, pemberani. kalau Adil. sahabat kita sahabat Berani, Rasul Bu. jujur, maka kita juga harus jujur ya. Ya, Bu. Ada yang tidak jujur? Ada Bu. Sering. Sering bohong. Siapa itu? Ujang Bu. Ya, tidak boleh ya. Bohong itu, Bu. Kita harus meneladani atau meniru sahabat-sahabat Rasul kita. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nanti anak-anak Ibu, kemarin udah Ibu bagi kelompoknya ya. Nanti kita akan Iya, Bu. Iya. kelompok masing-masing, cermati dan diskusikan ya. Sekarang Ibu akan tayangkan videonya dulu. Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar pada 6 bulan pertama Abu Bakar tidak mengambil cinta karena pas kebutuhan umat. Kebutuhan keluarganya, setiap hari Abu Bakar membawa gulungan pakaian yang ia jual di pasar Baki dan suatu
Abu Bakar akan berjalan ke pasar, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Sahabat Umar heran dengan kumpulan kain yang dibawa Abu Bakar. Kemudian bertanya, mau kemana wahai Khalifah Abu Bakar? Lu ada, jangan ada. Mau berjalan ke pasar. Umar yang belum pertanyaannya, jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana Umar? Khalifah Dia menunjukkan di bawahnya, Abu Bakar berkata, jika aku tidak berdagang, lalu bagaimana aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku? Mendengar perkataan itu, dia memutuskan untuk mengajaknya menuju Baitul Mal. Sudah, kalau gitu, engkau ikut bersama saya menuju Baitul Mal. Di sana engkau akan bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia biasanya yang menentukan berapa Setelah di Baitul Mal, Abu Ubaidah bersama Umar bin Khattab memutuskan gaji sebanyak 60 dirham per tahun. Dengan gaji itu, Abu Bakar mencukupi gaji. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar secara rutin mendapat gajinya di Baitul Mal. Namun setelah ia sakit, Abu Bakar meminta kepada anaknya yaitu Aisyah untuk mengembalikan semua gaji ke Baitul Mal. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Dia tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Semua kemaslahatan umat. Khalifah Umar bin Khattab terkenal sekali. Dia tidak ingin membiarkan Google Hanis bisa ditambah volume suaranya. Iya, Pak. Khalifah Umar selalu menangis di dalam kamar. Tanpa tahu identitas orang dirinya. Tiba-tiba inilah kejam Khalifah Umar. Untuk aku masak hidup anak-anakku. Bahkan akan mengirim anak-anakku berharap akan ada rezeki menghasilkan kami. Namun ternyata hingga soreku, rezeki itu tidak kunjung aku beri dengan penuh rasa sedih. Khalifah Umar langsung panik pada saat itu. Dia bersama Aslam buru-buru kembali ke Madinah dan langsung masuk ke dalam Baitul Mal. Dalam Baitul Mal, Khalifah Umar mengambil sekali kain beserta bahan makanan lain yang akan dia berikan kepada keluarga tadi. Tanpa mempedulikan rasa lelahnya, Khalifah Umar tidak segan untuk mengangkat karung daging itu sendiri. Nah, itulah tayangan video tadi. Anak-anak Ibu, silakan bekerja kelompok. LKPD-nya ada Ibu bagikan ya. Udah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Yo, kayak Anda siap. saya Bu. Ya, silakan. Berdasarkan hasil kelompok kami, Bu, ada kedua sahabat Rasulullah, yaitu Umar dan Abu Bakar, Bu, yang sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap umat. Terutama Abu Bakar, dia rela menjabat tanpa menerima gaji. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia harus menjual pakaiannya di pasar.
Kemudian beliau jatuh sakit dan mengembalikan gajinya ke Baitul Mal. Selanjutnya Abu Bakar wafat dan tidak meninggalkan 1 dinar pun maupun dirham. Semua hartanya habis disedekahkan untuk kemaslahatan umat. Itu dari kelompok kami, Bu. Ya, bagus Ibu ya. Mau menanggapi? Ya, Bu Burhanis, Ya, Pak. silakan ditutup dulu PowerPoint-nya. Ditutup, Pak. Ya. Stop. Pilih stop, Kak. Yang mana Atas. ya? Oh. Stop, Kak. Stop atas. Ya. Oke. Silakan. Mau menanggapi, Bu? Ya, silakan anak Ibu dari kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan anak Ibu, Masna. Bagaimana bentuk kepedulian dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap umat dan rakyatnya, Bu? Ya, silakan dari kelompok 2 menjawab. Silakan anak Ibu. Joko mana? Saya aja, Bu. Oh ya. Ya, Bentuk kelompok kepedulian Umar bin Khattab. ya. Bentuk kepeduliannya adalah demi memenuhi kebutuhan rakyatnya, dia rela mengangkat karung makanan sendirian untuk diantarkan ke rumah rakyatnya, Bu. Ya, bagus. Setelah tanggapan dari kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 3? Ya, Bu. Dah, terima kasih semua kelompok udah tampil. Baiklah, sekarang kita akan telah selesai. Semua kelompok bagus ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Kemudian kita tutup, kita simpulkan pelajaran kita bersama-sama ya. Apa kesimpulannya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kesimpulannya, siapa yang tahu? Ya tadi kita telah belajar mengenai sahabat Abu Bakar, Sahabat Abu Bakar, Abu Bakar, Muhammad. sifat-sifat teladannya, Bu. Sifat Ya, teladannya, Bu. Dermawan, Bu. Kepemimpinannya, Ibu. Dia sangat dermawan, ya. Iya. Kemudian tidak sombong, rendah hati, jasa-jasanya Sudah sombong. Ya. Jujur, Nah. Bu. jujur juga bagus. Dah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Kemudian bagaimana pelajaran kita hari ini, anak-anak? Tenang, Menyenangkan? Bu. Senang, Bu. Ibu. Menyenangkan, Bu. Ya, untuk berikutnya lebih semangat lagi ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah kita tutup pelajaran kita dengan bersyukur mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.